Datang yang tak disangka. Pagi di pesantren Al-Munawwir begitu dingin, seolah menahan napas setiap santri yang melangkah masuk. Di antara keramaian itu, Adiba hadir dengan semangat membara, menebar energi yang tak bisa diabaikan. Sementara Haura melangkah tenang membawa aura kesabaran dan keteduhan. Takdir yang mempertemukan mereka dalam sebuah insiden kecil. Koper itu menabrak Adiba kaki Haura. Sebuah kejadian sederhana yang malah membuka pintu persahabatan mereka. Ketika keduanya mengetahui bahwa kamar yang akan mereka tinggali sama. Di malam pertama, di bawah selimut kesunyian asrama, Adiba memecah hening dengan pertanyaan polos tentang rindu rumah. Haura menjawab lembut bahwa ia telah terbiasa hidup sendiri. Kata-kata sesederhana itu menumbuhkan benih persahabatan, mengikat dua dunia yang berbeda alam satu ruang hati. Hari-hari di mana mereka berjalan, dan karakter asli mereka semakin tampak dan jelas. Haura adalah santri teladan, disiplin, tekun, selalu menjadi yang pertama bangun dan terakhir tidur. Mendedikasikan waktunya untuk ilmu, Adiba sebaliknya adalah sumber tawa dan keceriaan, mampu menghadirkan hangat di setiap sudut pesantren. Perubahan besar datang saat haul kaik besar digelar. Di tengah kertas-kertas yang berterbangan, Haura dan Gus Zaim bertemu. Tangan Gus Zaim sigap membantu mengumpulkan kertas, meninggalkan kesan mendalam di hati Haura. Sementara di tempat lain, Adiba bertemu Gus Zayan yang percakapan ringan tentang bunga-bunga taman membuat keduanya tersenyum lebih lama dari yang mereka duga. Pertemuan demi pertemuan terus menorehkan rasa penasaran. Di perpustakaan, Gus Zaim menanyakan kitab yang Haura dibaca. Ketika jantung Haura berdebar dan Gus Zaim terpikat oleh kedalaman wawasannya. Di taman, Adiba dan Gus Zayan tertawa bersama, menciptakan getaran hangat di hati keduanya. Di lingkungan pesantren, Bu Nyai dan para ustazah mulai menyadari potensi Haura dan Adiba. Setelah melalui doa dan istikharah, muncullah wacana perjodohan. Kabar itu sampai ke telinga Haura dan Adiba, membangkitkan harap sekaligus kecemasan. Malam-malam pun dilalui dengan doa, perenungan, dan penerimaan akan kemungkinan yang belum pernah mereka bayangkan. Desas-desus semakin kuat. Di sebuah sore kelam, Haura dan Adiba duduk berhadapan, membuka hati. Adiba bertanya dengan suara bergetar, apakah persahabatan mereka akan tetap ada meski takdir membawa mereka ke jalan berbeda? Haura menjawab dengan tegas, tak ada yang akan memisahkan ikatan mereka. Sementara itu, Gus Zaim dan Gus Zayan merenung, namun Haura dan Adiba telah terukir di hati mereka. Mereka siap menyambut takdir dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab yang menanti. Hari yang dinanti tiba, seluruh santri berkumpul di aula utama. Dengan wajah penuh wibawa, Bu Nyai mengumumkan rencana perjodohan. Hening seketika meliputi ruangan saat pasangan-pasangan resmi diumumkan. Haura dan Adiba menerima dengan hati berdebar. Air mata haru menetes, namun janji terpatri. Mereka akan menjalani takdir ini dengan ikhlas dan tanggung jawab. Gus Zaim dan Gus Zayan juga meneguhkan hati, siap memikul amanah baru. Pagi cerah menyambut hari pernikahan. Di balik tirai, Haura dan Adiba bersiap antara gemetar dan haru.
Akad nikah berlangsung hikmah, diiringi doa dan lantunan ayat suci Al-Quran. Dengan lafaz penuh keyakinan, ikrar mereka menjadi saksi janji suci. Malam pertama menjadi saksi komitmen mereka. Dalam kehinangan, mereka berjanji membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Percakapan hati mengalir penuh keikhlasan, menandai babak baru kehidupan mereka yang baru. Setelah menikah, bulan-bulan berlalu, kebahagiaan semakin lengkap saat Haura dan Adibah hampir kebersamaan. Tantangan sebagai pasangan baru mereka hadapi dengan kesabaran dan pengertian. Ghazali mendampingi Haura dengan ketenangan, sementara Ghazali menemani Adibah dengan keceriaan. Berkat rahmat Allah, lahirlah putra-putri yang sehat dan lucu yang menyempurnakan kebahagiaan rumah tangga. Dalam perjalanan ini, mereka menyadari takdir terindah selalu datang dari Yang Maha Kuasa, yang tahu apa yang terbaik bagi hamba-Nya.